Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa kita guna kembali lagi kita akan melanjutkan kajian kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang mensyarahi kitab dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Semoga para pemirsa kita semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan cetakan dari Dar Ibnu Hazm Al-Jaffan wal Jabi, tahqiq dari Syekh Basyam Abdul Wahab Al-Jabi. Alhamdulillah kita telah sampai ke halaman 35. Kita lanjutkan pelan-pelan, semoga kita bisa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Qal muallifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke tentang pembahasan tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu fasal. Faslun bermula ini itu suatu fasal fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha. Itu fi bayani da'aimil islami, menerangkan tentang penjelasan da'aim, da'mun, da'mani, da'aimin atau da'amatun, da'aim yaitu penopang atau pilar-pilar dari agama Islam. Fasal yang menerangkan tentang pilar-pilar pondasi agama Islam, wa asasiha, dan juga sama pilar pondasi agama Islam, wa ajzaiha, dan juga bagian-bagian dari Islam seperti itu, juz-juz. Arkanul Islami bermula rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Kita akan melihat syarahnya. Jadi ini adalah dasar sekali anak SD kita dari kecil yang pernah mengaji TPQ, insya Allah sudah terbiasa, dan memang wajib, karena ini memang pengetahuan wajib untuk semua umat Islam. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha. Arkanul Islami bermula rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Fala yanbani, kita berbesar sedikit biar lebih mudah membacanya. Fala yanbani, maka tidak tersusun atau terbangun ianya Islam bi ghairiha, dengan selainnya dari khamsah, dari 5 perkara. Fa idafatul arkan, maka bermula pengidofahan arkan atau penggabungan lafaz arkan, arkanul islami itu min idofatil ajza ilal kul, merupakan idofah atau pentautan apa bahasa Indonesianya ya, merupakan idofah ajza, yaitu sebagian, ilal kul, kepada keseluruhan. Jadi maksudnya apa? Ad-da'aim wal asasi, jadi rukun-rukunnya Islam, pondasi-pondasi yang menopang Islam, agama Islam. Atau ini harusnya bisa juga ad-da'aimi wal asasi wal ajza'i, atau kita jadikan mubtada di sini. Ad-da'imu bermula penopang atau landasan, wal asasu, dan juga bermula
pondasi, wal ajza'u dan juga bagian-bagian, allati yaitu ad-da'im wal asas wal ajza, yatarakkabu yang tersusun al-islamu Islam minha dari allati itu khamsatun, ada 5. Jadi Islam itu tersusun dengan 5 hal. 5 hal apa? Yaitu bersyahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan sholat dan seterusnya. Fala yakunu maka tidak tersusun atau tidak adalah Islam min ghairiha dari selain khamsah. Jadi agama Islam itu tidak tersusun atau tidak terpondasi, sama tidak tersusun, tidak dikatakan orang itu beragama Islam seperti itu, atau tidak dikatakan agama Islam itu dengan selain 5. Agama Islam itu tidak dibutuhkan hal lain lagi selain dari 5 hal tersebut seperti itu, karena pondasinya Islam itu 5 perkara, yaitu bersyahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji, seperti itu. Kemudian qala berkatalah siapa al-Bajuri, Imam al-Bajuri, al-Islam bermula Islam, lughatan secara bahasa itu mutlaqul inqiyadi, itu mutlaknya mengikuti atau patuh. Ai maksudnya adalah itu sawaun sama, karena ada ianya patuh kemana, lil ahkami syar'iyyati kepada hukum-hukum asy-syar'iyyati nisbah syara, yaitu hukum-hukum syara, au li ghairiha atau patuh kepada selainnya hukum syara. Wa syar'an dan Islam menurut syara, ini pengertian dari Imam Syekh Bajuri, itu al-inqiyadu yaitu patuh mengikuti lil ahkami, patuh kepada hukum-hukum asy-syar'iyyati nisbah syariat, itu hukum-hukum syariat. Wakila dan dikatakan juga pengertian Islam adalah al-Islam bermula Islam itu huwa, yaitu Islam itu al-amalu, merupakan amal. Jadi banyak definisi tentang agama Islam. Pertama, bahwa Islam itu menurut bahasa hanya mutlak, pokoknya orang ini patuh kepada hukum syara, maka orang ini sudah bisa dikatakan Islam seperti itu, atau kepada selainnya syariat Islam. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka orang ini sudah Islam seperti itu. Tapi menurut syarat adalah patuh kepada hukum-hukum syarat, hukum-hukum syariat seperti itu. Kalau menurut bahasa kan apa itu Islam? Islam adalah patuh, gitu aja. Taslim, patuh, ikut. Tapi ada juga yang mengatakan kalau menurut istilah lain, yaitu Islam itu beramal. Orang hanya patuh saja tidak mengamalkan, ya belum dikategorikan orang itu Islam seperti itu. Beramal seperti apa? Yaitu pertama harus bersyahadat, kemudian harus sholat, harus puasa, seperti itu. Intaha telah selesailah, atau intaha selesailah qaul Bajuri. Awaluha bermula yang pertama dari khamsah atau rukun-rukun Islam itu syahadatun. Kita pakai khabar syahadatun, nah ini si mufrad harusnya ada tanwinnya. Syahadatun bersyahadat, ay tayakkunun atau ay tayakkona meyakini ianya man atau muslim atau seseorang meyakini apaan, sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah, maksudnya ay la ma'buda maksudnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah bihaqqin secara hak, itu maujudun sama sekali, maksudnya
tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallahu kecuali Allah. Wa huwa bermula Allah itu muttasifun zat yang bersifat atau mempunyai sifat bikulli kamalin dengan semua sifat-sifat sempurna. Atau Allah itu ya mempunyai sifat atau disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, la nihayata yang tidak ada puncak atau ujung lahu bagi kesempurnaan tersebut. Jadi puncak yang tidak ada puncaknya, kesempurnaan yang tidak ada batasnya, seperti itu. La nihayatalah itu tidak ada batas. Allah itu bersifat atau mempunyai sifat yang maha sempurna, yang mana mahanya itu tidak punya ujung, tidak ada batas, tanpa batas kalau istilah kita. Wala ya'lamuhu dan tidak tahu hu akan kamal, akan kesempurnaan tersebut illahu kecuali Allah sendiri. Wa munazzahun dan Allah itu munazzahun bersih, dibersihkan, suci, an kulli naqsin dari segala kekurangan. Wa munfaridun dan juga Allah itu maha sendiri, menyendiri, maha esa, bil mulki dalam hal merajai, wat tadbiri dan juga maha mengatur, memanage. Wahidun juga Allah itu maha esa fi dzatihi dalam zatnya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan af'al-af'alnya Allah atau perbuatan-perbuatan Allah. Seperti itu. Ini tidak terlalu berat ya, kalau kita terangkan lebih dalam nanti malah tambah pusing kemana-mana. Intinya seperti itu. Jadi kita lebih ke definisi seperti itu. Masalah pemahaman insyaallah para pemirsa Kitab Guna bisa memahami. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa anna Muhammadan. Ini ataf ke an la ilaha illallah. Syahadatun pertama adalah awaluha, pertama tadi bersyahadat. Syahadat maksudnya apa? Bersaksi. Bersaksi ay tayakkunu au ay tayakkona an la ilaha illallah wa anna Muhammadan bin Abdillah, dan juga bersaksi wa tayakkona dan bersaksi dan meyakini seseorang anna Muhammad bin Abdillah bahwasanya Muhammad bin Abdillah putra Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf itu Rasulullah, merupakan utusan Allah. Itu jadi ya, bahasa singkatnya rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, seperti itu. Wakhtalafa dan berbeda pendapat siapa al-ulama, para ulama fi bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati kepada malaikat. Para ulama berbeda pendapat bagaimana ala qaula ini, terdapat dua pendapat itu. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Wajazama atau wajazzama dan juga wajazzama dan mentapkan siapa al-Halimi, Imam al-Halimi wal Baihaqi dan juga Imam Baihaqi menetapkan apa? Annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun, tidak ada ianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mab'utsan, diutus ilaihim untuk para malaikat. Jadi kalau menurut Imam al-Halimi atau al-Hulaimi dan al-Baihaqi, Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk para malaikat, tetapi hanya untuk para makhluk saja, manusia, seperti itu. Tidak untuk para makhluk. Warjaha dan mengunggulkan siapa As-Suyuti, Imam Suyuti, wasyaikhu dan Syekh Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mab'utsan, diutus ianya Nabi ilaihim untuk para rasul, untuk para malaikat, kepada para malaikat. Ini perbedaan pendapat. Kalau Imam As-Suyuti itu merajihkan, mengunggulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping beliau diutus untuk manusia,
beliau juga diutus untuk para malaikat, seperti itu. Wazada dan menambahi siapa As-Subki, Imam As-Subki, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mursalun, diutus ianya Nabi, ila jamil anbiya'i, diutus kepada atau untuk semua nabi-nabi, wal umami, dan semua umat-umat, as-sabiqati, yang terdahulu. Jadi Imam As-Subki juga menambahi, di samping bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk umat manusia, untuk manusia, kemudian untuk malaikat, Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk para nabi dan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu siapa? Umat dari para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Wa anna qawlahu, dan sesungguhnya hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis Nabi, yaitu bu'itsu ilan nasi kafatan. Bu'itsu, diutus siapa aku Nabi Muhammad SAW, ilan nasi, kepada para makhluk, kepada para manusia, kepada manusia, kafatan, hal keadaan semuanya. Itu hadis tersebut itu syamilun, termasuk, lahum, syamilun, masuk, maksudnya ya masuk, menyeluruh atau mengandung makna lahum. Itu syamilun lahum itu syamilun, termasuk lahum, bagi manusia, miladun, sejak miladun Adam, sejak Nabi Adam, ila qiyamis saati, sampai hari kiamat terjadi atau sampai terjadinya hari kiamat. Jadi kita baca lagi. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi bu'itsu ilan nasi kafatan, itu syamilun lahum, itu memasukkan semua umat manusia, termasuk nabi, kemudian umat-umat terdahulu, umat-umat nabi terdahulu itu masuk golongan manusia, yaitu bu'itsu ilan nas. Lafaz nas kan umum, manusia. Manusia itu miladun Adam, sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam, ila qiyamis saah, sampai terjadinya hari kiamat, sampai kiamat. Warajjahahu, dan juga mengunggulkan akan qaul As-Subki, yaitu ini wazada As-Subki. Siapa yang mengunggulkan qaul As-Subki? Al-Barizi, Imam Al-Barizi. Wazada, dan menambahi juga Imam Al-Barizi, menambah, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu mursalun, diutus ianya Nabi, diutus kepada siapa saja, ila jami'il hayawanati, kepada semua hewan-hewan, wal jamadati, dan juga benda-benda mati, min romlin, yaitu pasir, batu, wahajarin, dan batu, wamadarin, dan juga lumpur, atau apa namanya, ya kita bisa artikan lumpur sajalah. Ini bahkan Imam Al-Barizi di samping mendukung pendapat bahwasanya pendapat Imam As-Subki bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus seluruh manusia, kepada seluruh nabi-nabi dan umat-umatnya terdahulu, juga bahkan Nabi diutus kepada atau untuk hewan-hewan juga, dan juga benda-benda mati, karena mungkin beliau itu menafsiri makhluk itu ya semuanya. Makhluk itu kan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu berupa ada benda hidup, manusia, ya bukan benda sih, makhluk hidup, atau makhluk yang merupakan benda mati, seperti kursi, meja, itu kan benda mati. Wazida, dan ditambahi ala zalika, atas qaul dari atau ziyadah dari Imam Al-Barizi ini, annahu mursalun ila jamil hayawanat, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu mursalun, diutus juga, ila nafsihi, untuk dirinya sendiri. Bahkan jangankan untuk semua umat, bahkan untuk Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk dirinya sendiri juga, seperti itu, karena Nabi Muhammad SAW juga termasuk makhluk. Masya Allah, ini ilmu-ilmu yang jarang kita dengar ya, seperti itu. Karena ini ngaji kitab-kitab salaf seperti ini itu
kajian khawasul khawas, orang-orang yang khusus seperti itu. Kita tahunya ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasul, Nabi pilihan. Nah, tapi manusia modern sekarang saya kira jarang yang sampai berpikir bahwa Nabi itu memang diutus untuk dirinya sendiri ya, kecuali para ustadz-ustadz, para kiai yang memang mereka mengajar setiap hari baca kitab, seperti maksudnya untuk kayak kalangan saya dan para pemirsa yang di rumah memang mengajinya ya ala kadarnya seperti itu, apalagi saya. Semoga kita selalu istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi. Zakaro menuturkan zalika akan yang demikian itu qaul, semuanya itu siapa yang menuturkan, yaitu Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana beliau menuturkan fi Tazyinil Araik, di dalam kitab Tazyinil Araik fi Irsalin Nabiyina ilal Malaiki. Itu kitab menerangkan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ilal Malaiki untuk para malaikat. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, wa ursiltu, dan diutus siapa aku Nabi Muhammad SAW, ilal khalqi, untuk para makhluk, atau diutus kepada para makhluk, kafatan, hal keadaan semuanya, atau secara semuanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus, dalam sabda Nabi itu beliau mengatakan wa ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutus untuk seluruh makhluk. Itu terdapat, hadis tersebut terdapat di Sahih Muslim nomor 523 dan Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 27496. Insyaallah kita kapan-kapan akan mengaji kitab tersebut. Kemudian sedikit lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, bermula ini itu sebuah faidah. Qala, berkatalah siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri, wa qad dzakara, dan benar-benar telah menuturkan siapa ba'duhum, sebagian ulama, anna, menuturkan apa? Anna min tamamil imani, bahwa sesungguhnya sebagian dari kesempurnaan iman itu ayya'taqida, meyakini siapa al-insanu, manusia, annahu, meyakini akan apa? Annahu, bahwa sesungguhnya lam yajtami, tidak terkumpul atau tidak ada, fi ahadin, di dalam diri seseorang, minal mahasini al-zahirati, dari kebaikan-kebaikan al-zahirati yang sifatnya zahir, yaitu fisik, wal batinati, dan juga sifatnya batin atau hati. Kalau zahir itu penampilan, batina itu ya hati, ikhwal yang bersifat batin, yaitu budi pekerti atau hati yang mulia, seperti itu. Misluma jitama, misluma seperti apa-apa, ijtama yang terkumpul, fihi dalam Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah seseorang itu, keimanan seseorang itu tidak sempurna kecuali orang tersebut meyakini bahwa tidak ada dalam diri seseorang selain Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akhlak yang bagus, baik secara zahir maupun batin, selain Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia yang paling baik, manusia yang paling suci, baik zahir maupun batin, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menyamai atau bahkan mengungguli. Menyamai saja tidak mungkin seperti itu, apalagi mengungguli seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu istiqomah untuk belajar ilmu fikih syariat Allah SWT. Amin amin rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.